Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam kebaktian Minggu Advent keempat, 18 Desember 2022. Kita dengarkan liturgi Advent keempat dari kaum Bapak. Mazmur 24 ayat 7 hingga 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Yesaya 58 ayat 8 sampai 11. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan bertindak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kisah Rasul 27 ayat 27, Kisah Rasul 28 ayat 27 sampai 28. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Lukas 2 ayat 15 sampai 17. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 1 Tesalonik 5 ayat 5 sampai 8. Karena kamu semua adalah terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jarahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Amos 5 ayat 8. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam, dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Amin.
Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu, sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dari Filipi 1 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar,
bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka yang semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Demikian hukum Tuhan. Untuk itu marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dari kitab Nabi Yesaya pasal 7, ayat 10 sampai dengan ayat 16. Kita membaca secara responsoria. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu tanda dari Tuhan, Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kau melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita dengarkan warta minggu kita, minggu di tanggal 18 Desember 2022, di minggu Advent yang keempat.
Warta umum. Anak yang lahir di hari Kamis di tanggal 1 Desember 2022 telah lahir seorang putri bagi keluarga, Dion Simangunsong Sinia Burunenggolan dari Jalan Sutomo nomor 56 dari sektor Pekanbaru Tonga. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, berita nikah. Berita pertama, akan menerima pemberkatan nikah Dodi Ganda Unedo Sijabat, putra Bapak Insinyur Ferry Sijabat almarhum, Ibu Nurhaini Boru Situmorang almarhum, alamat dari Jalan Bambu Kuning 1, Sektor Pintuangin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Ane Pratiwi Boru Sianipar, putri Bapak Pondang Sianipar, Ibu Onisa Borunenggolan, alamat dari Kandis kilometer 90, Jemaat HKBP Simpang Anggur, Resort Siloam. Pemberkatan dilakukan di hari Rabu, di tanggal 28 Desember 2022, bertempat di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Yang ketiga, jemaat yang bertambah. Mulai minggu hari ini, di tanggal 18 Desember 2022, telah menjadi jemaat gereja kita, yaitu keluarga Haryono Situmorang, ya, Ibu Romauli Boru Sarumpait, beserta 2 orang putri, pindah dari GKPA Resort Aik Bingke, Jemaat Aik Rontang, yang sekarang tinggal di Jalan Kulim, Gang Cemara, Sektor Padang Bulan 1. Yang keempat, jemaat yang pindah. Mulai hari Minggu ini di tanggal 18 Desember 2022, telah pindah jemaat gereja kita, keluarga Beni Triadi Napitupulu, Ibu Kristina Anggraini Boru Purba, beserta 2 orang anak, yaitu 1 putra dan 1 putri, dari Jalan Pesantren, Jalan Gunung Galung, Perumahan Blok A14, Sektor Pengayoman, pindah ke HKBP Maria Bandar, Resort Pematang Kerasan. Warta umum yang kelima, jemaat yang meninggal. Di hari Senin yang lalu, di tanggal 12 Desember 2022, telah meninggal dunia Ibu Tiomina Boru Simajuntak Oppu Torkis, tutup umur 91 tahun, alamat dari Jalan Pelapa nomor 21, Sektor Labu Baru Timur. Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Warta umum yang Suara Koinonia. 1, pelayanan Minggu hari ini di tanggal 18 Desember 2022, Diakonis Ruslina Boru Hutapea melayani di GKP Air Kulim, masuk pukul 10 WIB. Yang kedua, kebaktian sekolah minggu, ibadah sekolah minggu terakhir di tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan akhir Januari 2023. Remaja, ibadah minggu remaja terakhir di tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan akhir Januari 2023. Suara Koinonia yang ketiga, Advent. Minggu hari ini di tanggal 18 Desember 2022
yaitu Advent yang keempat, yang membawa krans Advent dari AMA. Yang keempat, persembahan untuk operasional HKBP Resort Pekanbaru. Minggu hari ini di tanggal 18 Desember 2022, persembahan kedua kita serahkan ke depan untuk memenuhi anggaran operasional HKBP Resort Pekanbaru. Suara koinonia yang keenam yaitu lansia. Pada hari Senin di tanggal 19 Desember 2022, lansia akan melaksanakan senam osteoporosis pukul 7 WIB pagi, tempat di halaman atau depan gereja, dengan memakai baju olahraga warna putih. Setelah selesai senam, dilanjutkan dengan gladi resik dengan membawa buku Bible. Diharapkan kehadiran semua lansia. Yang ketujuh, baptisan kudus. Di hari Senin di tanggal 26 Desember 2022, yaitu Natal kedua, diadakan baptisan kudus untuk anak jemaat gereja kita. Bagi anak yang akan dibaptis, dapat mendaftar dengan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing. Belajar atau merguru pada hari Senin di tanggal 19 Desember 2022 bertempat di gereja mulai pukul 15 WIB. Yang kesembilan, gladi resik Natal seksi Paropuan. Gladi resik Natal seksi Paropuan akan diadakan pada hari Minggu di tanggal 18 Desember 2022 masuk pukul 13 WIB. Diharapkan kehadiran kaum ibu yang ikut berliturgi dari setiap sektor. Yang ke-10 mengenai penghiburan. Minggu hari ini di tanggal 18 Desember 2022 pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Nyonya M. Siregar, Ibu Buru Situmorang, Jalan Fajar Gang Puyuh, dipimpin oleh Guru Huria Darmot Sitompul. Suara diakonia yang pertama, bingkisan Natal. Dalam rangka perayaan Natal tahun 2022, gereja kita melalui Dewan Diakonia memohon partisipasi warga jemaat untuk menyumbangkan sembako, beras, yaitu topi koki, susu atau bubuk kental, gula, minyak goreng, dan lainnya, yang akan diberikan kepada keluarga prasejahtera warga jemaat kita. Sumbangan dapat diserahkan ke Dewan Diakonia gereja kita setiap hari kerja dan hari Minggu. Batas penyerahan di hari Senin di tanggal 19 Desember 2022, dan atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Penyerahan Sipalas Rohan Namabalu dan keluarga prasejahtera diadakan pada hari Selasa di tanggal 20 Desember 2022 mulai jam 8.30 WIB bertempat di gereja kita ini. Yang kedua, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun, kelahiran, dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 18 sampai dengan 24 Desember 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Sebab semualah dari Allah, mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia,
iman kita. Yang berikut kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madida saluhuna. Shalom. Selamat Apen. Sehat doa mamanginang. Katong pe sehat do namar natalon. Sehat do ngoro THN. Mulyati mak dituhata. Kita patut bersyukur pada saat ini kita bisa melewati hari demi hari, bulan demi bulan, hingga sampai Apen yang keempat ini. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi anugerah dari Tuhan kita. Jika Tuhan mengizinkan kita untuk melewati di tahun 2022 ini, tidak lama lagi kita akan memasuki di tahun 2023. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita
untuk menyambut Natal dan Tahun Baru 2023. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di Minggu Advent yang keempat ini tertulis dalam surat Apostel Paulus kepada jemaat Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada minggu ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Inilah Minggu Advent yang terakhir. Kita diajak agar benar-benar mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang dijanjikannya. Domu tuharoro nai ditogi hodohita asa taparadi roha nanguluta laho manomo haroronai. Yang namanya menyambut tentu ada persiapan. Yang namanya menyambut tentu ada persiapan yang sangat matang. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah yang sudah kita persiapkan dalam kehidupan kita ini? Apakah yang sudah kita berikan, yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Perlu kita ingat, persiapan yang matang akan menghasilkan yang baik. Persiapan yang matang akan menghasilkan yang baik, tetapi persiapan yang asal-asalan akan mendatangkan kekecewaan. Karena itu Tuhan menginginkan kita untuk menyambut kedatangannya dengan persiapan yang penuh, dengan persiapan yang matang. Tuhan menginginkan kita supaya kita selalu melakukan kehendak-Nya. Karena itu perlu identitas itu. Identitas kita sebagai pengikut Kristus. Identitas itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Dengan identitas, orang lain akan mengenal kita.
Bahkan orang lain akan mengetahui keberadaan kita, bagaimana tingkah laku kita. Identitas kita sebagai pengikut Kristus sangat menentukan perilaku kita sebagai pengikut Kristus. Identitas seseorang itu dalam kehidupan ini sangat menentukan siapa kita, siapa dirinya, termasuk kita sebagai pengikut Kristus. Identitas sebagai pengikut Kristus itu harus jelas, harus nyata. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita? Sebab identitasmu sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba Kristus, itulah menjadi kekuatan di dalam kehidupanmu. Dan lebih baik lagi di dalam kehidupan kita ini, supaya kita tetap berbuat baik, supaya kita tetap berada di dalam kasih Tuhan itu. Itulah yang diawali Paulus ketika dia memulai ayat yang pertama ini. Dia memperkenalkan dirinya dari Paulus, hamba Kristus Yesus, dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Inilah identitas Paulus. Identitasnya adalah sebagai hamba Allah, sebagai hamba Kristus Yesus. Dia yang bernama Paulus dipanggil dan ditetapkan untuk menjadi rasul serta dikuduskan. Itulah identitas Paulus. Dia memperkenalkan dirinya walaupun dia di penjara, tetapi dia tetap sebagai pengikut Kristus yang setia. Lalu bagaimana dengan identitas kita sebagai orang Kristen? Bagaimana identitas kita sebagai pengikut Kristus? Apakah cukup hanya nama saja? Apakah kita cukup hanya sebagai orang Kristen saja? Kristen identitas kita di KTP agama Kristen Protestan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Katanya Kristen, namun kok menipu? Katanya Kristen, namun kok berbohong? Namanya Kristen puasa mangatotoi. Katanya Kristen, alay perbada. Kalau perbulat-bulat itu pipatuba di tonga-tonga di ngoluna. Dangadong hadameon di ngoluna. Katanya Kristen, tetapi tidak setia kepada Allah. Hola nadong namasa di tonga-tonga di ngoluna. Barang ibu tuh be. Terlalu orang natudion mencari yang lebih instan, mencari yang lebih cepat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kebenaran firman Tuhan Minggu Advent yang keempat ini, yang sampai kepada kita saat ini, di mana Paulus telah memperkenalkan dirinya dahulu sebagai hamba Kristus. Artinya keterpanggilan Paulus sebagai hamba Kristus yaitu untuk memberitakan Injil Kristus, menjadi tugas dan tanggung jawab Paulus sebagai hamba Kristus. Apa itu Injil Kristus? Ayat kedua dikatakan, Paulus menerangkan, Paulus menjelaskan bahwa Injil yang dimaksudkan adalah sebuah janji yang sudah dijanjikan Allah dalam perjanjian lama, dalam kitab para nabi. Apa yang dijanjikan Allah tentulah harus ditepati, karena Allah tidak akan pernah melupakan apa yang dijanjikannya. Karena sifat Allah adalah setia menepati segala janjinya. Berbeda dengan manusia.
Manusia seringkali melupakan akan segala kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Benar manginang? Juk dohi tahu paun pabahenan ni debata di tonga-tonga di perjalanan ni nguluton. Tetapi Allah tidak akan pernah melupakan kita. Tetapi Allah tidak akan pernah melupakan janjinya yang selalu menyertai kita. Amin. Paulus menyampaikan bahwa janji Allah itu telah digenapi di dalam Kristus Yesus. Janji itu adalah anak Allah yang lahir dari keturunan Daud. Janji itu adalah anak Allah yang dikuduskan, menyerahkan dirinya, dibangkitkan. Janji Allah itu adalah di mana kasih karunia kepada orang yang berdosa. Inilah yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Apa yang dijanjikan Allah telah digenapi oleh Yesus Kristus. Dan apa yang diperkenalkan Paulus bukanlah dirinya. Tetapi Paulus memperkenalkan siapa Yesus Kristus itu. Diperkenalkan oleh Paulus bahwa Kristus Yesus sendiri itu adalah anak Allah dari keturunan Daud. Kenapa Paulus memperkenalkan ini kepada jemaat Roma? Karena Paulus menyadari bahwa karena kasih Kristus menjadikan dia hamba, maka akan ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Roma pada saat itu. Dia yang dulunya sebagai orang yang mengejar-ngejar Kristen, nang di pamatei mana do totong halak Kristeni, tung masai suguhi dorohana tu halak Kristen, alai dung pajupang imana dohot Jesusi, dung pajupang imana dohot barita naulii, adong hamu baun di tonga-tonga ningguluna. Perubahannya yaitu dari yang tidak mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus. Dari yang tidak mengenal Kristus menjadi pengikut Kristus. Karena Paulus menyadari keterpanggilannya untuk memberitakan Injil. Itulah sebuah tanggung jawab dalam kehidupannya. Maka dari kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita saat ini, kita mau diajak sebagai orang-orang yang menyambut akan janji Allah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Berarti kita harus terus melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Paulus akhir ayatnya, neng mate be ibana, totong do di baretung ini bana barita nauli. Maka kita juga demikian. Kasih karunia Tuhan sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita ini. Kasih karunia Tuhan sudah nyata di dalam hidup kita ini. Maka mari kita tetap melayani Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita ini. Kasih karunia dan damai sejahtera itu tidak kita terima dari orang lain, tetapi harus melalui Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, secara gratis. Dia tidak mengharapkan imbalan. Karena itu saudaraku, muliakanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Dengan demikian, dalam kehidupan ini, kita harus katakan, Yesus untukku, untukmu. Hidupku Tuhan untukmu. Apa yang segala sesuatu yang kulakukan Tuhan hanya untukmu. Hidupku Tuhan yang selalu Engkau sertai, selalu kupersembahkan untukmu.
Melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita sambut Yesus Kristus dengan hati yang baru, dengan iman yang teguh. Marilah kita buat Yesus Kristus dasar pondasi di dalam kehidupan kita. Amin. Tabahin main, gabi ujahan, di tengah-tengah ni perdalanan ni nguluton. Kalau kita sudah membuat Yesus Kristus itu menjadi pondasi di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita tidak akan gentar. Apapun yang terjadi, kita tidak akan takut, sebab pondasi kita adalah Yesus Kristus. Kalau begitu, amang inang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa yang boleh kita renungkan, apa yang boleh kita bawa pulang dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, setiap kehidupan kita telah dipilih dan ditentukan Tuhan menjadi alatnya. Setiap kita dipilih dan ditentukan Tuhan menjadi alatnya. Hadirmu, hidupmu adalah untuknya, bagi kemuliaannya. Maka teruslah menjadi pribadi yang dipilih Tuhan dalam kehidupanmu. Teruslah engkau berbuat sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Pauwa marohami, pajonok ma tutuhani. Nepaduahon, identitas itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Kalau identitasmu sebagai pengikut Kristus, maka ada ketegasan, maka ada kenyataan dalam kehidupanmu, perilaku sebagai pengikut Kristus. Jangan samar-samar, ikut jelas do. Songon situ Kristus so di tengah-tengah ningolum. Tunjukkan itu dalam kehidupanmu. Berlakulah sebagai pengikut Kristus yang sejati. Amin. Tapahin may songon situ Kristus sita di tengah-tengah ni perdalan ningoluton. Jalan na parpuding. Engkau, hidupmu, jabatanmu, pangkatmu, atau apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, itu adalah anugerah Yesus Kristus di dalam kehidupanmu. Itu adalah anugerah semata. Tuhan di dalam kehidupan kita ini selalu menuntun kita. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, anugerah Tuhan itu tak terhingga dalam kehidupan kita ini. Maka hidupilah di dalam kehidupanmu anugerah dan bersukacitalah kalau Tuhan memakai kita sebagai alatnya. Bersukacitalah bahwa Tuhan telah memanggil kita, telah memilih kita sebagai pengikutnya. Anugerah itu bersumber dan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertaimu kini, selalu, dan sampai sepanjang masa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan mengingatkan kami supaya kami menyambut-Mu yang Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini, karena jelas nyata kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kami. Kasih karunia-Mu yang selalu melindungi kami.
maka kami sebagai orang-orang yang Engkau pilih sebagai pengikut-Mu ya Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu yang terus-menerus melayani Engkau. Kehidupan kami ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Apapun jabatan kami, apapun pangkat kami, seberapa banyak berkat yang Engkau telah percayakan di tengah-tengah kehidupan kami ini, itu akan kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kasih karunia-Mu selalu menyertai kami. Maka Engkau kami sambut Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai di tengah-tengah kehidupan kami. Persiapan kami yang sudah kami siapkan akan menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Kiranya itu menjadi sukacita bagi-Mu. Kiranya itu menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu HKBP Pekanbaru ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, memberikan kesehatan, menjagai mereka di setiap langkah mereka. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, jika Engkau berkenan mengizinkan kami untuk melampaui tahun 2022 ini, kami akan menyambut tahun 2023 dengan penuh kekuatan, dengan penuh iman yang teguh kepadamu. Sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Tetapi jika Engkau menjadi pondasi kami, jika Engkau yang kami andalkan di tengah-tengah kehidupan kami ini Tuhan, kami tidak takut. Kami tidak gentar untuk menghadapi di tahun 2023. Karena itu Tuhan, berkati para pengikut-Mu, para hamba-Mu yang Engkau telah pilih di dalam kehidupan mereka, yang Engkau telah pakai ya Tuhan. Kami sebagai hamba-Mu terus memberitakan Injil. Sebab itulah Tuhan tugas dan tanggung jawab kami. Sebab kami hamba-Mu, pengikut-Mu yang setia kepadamu. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kebijaksanaan. Berkati anak-anak-Mu jika ada yang ingin mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menunjukkan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati juga ya Tuhan buat jemaat-Mu yang hendak pulang ke kampung halaman. Kapanpun para jemaat-Mu pulang ke kampung halaman ya Tuhan, untuk berjumpa dengan keluarga, buat orang tua, kiranya Tuhan selalu menjagai mereka. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Seluruh kehidupan kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP 544 ayat yang pertama hingga ayat yang berikutnya, dan di sini kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik. Saat itu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.